Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Igede Wiryawan, salah satu dosen vokasi dengan home base program studi D3 Teknik Komputer, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember. Mulai Januari tahun 2023 sampai sekarang. Sebelumnya, mulai Juni tahun 2019 sampai Desember 2022, saya ditempatkan pada program studi D4 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Video ini adalah merupakan sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi sesi kedua tahun 2023. Selama menjadi dosen, saya pernah mendapatkan tugas mengampu mata kuliah workshop sistem tertanam. Berikut ini adalah penjelasan mengenai mata kuliah workshop tersebut seperti capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, bahan referensi, dan rencana evaluasinya. Mata kuliah workshop sistem tertanam adalah merupakan mata kuliah workshop atau praktik dengan 4 SKS, termasuk dalam mata kuliah program studi, di mana mahasiswa wajib menempuh mata kuliah ini dalam waktu 8 jam pelajaran, setiap minggunya selama 16 pertemuan pada semester 5. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah yang berbasis case method atau project based learning dan menghasilkan produk berupa perangkat yang menerapkan teknologi Internet of Things lengkap dengan komunikasi datanya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama itu ada sifat dan pengetahuan dimulai dari S1 sampai S10 dan untuk pengetahuan dimulai dari P3. Untuk keterampilan umum dan khusus, terdapat KU1 sampai KU9 dan untuk keterampilan khusus itu ada KK3. CPMK dari mata kuliah workshop sistem tertanam ini ada 8 dan yang terutama itu adalah CPMK 1 di mana mahasiswa mampu memahami mengenai instalasi Arduino IDE dan perangkat microcontroller Arduino, serta komponen elektronika dalam sistem tertanam, alur data dari perangkat IoT ke Firebase, alur kerja RFID, dan alur data dalam pemrograman sistem tertanam berbasis mobile sederhana. Deskripsi singkat dari mata kuliah workshop sistem tertanam ini, mata kuliah ini membantu mahasiswa dalam memberikan pemahaman tentang pengembangan aplikasi sistem tertanam mulai dari dasar sampai ke tahap lanjut dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam pemrograman sistem tertanam berbasis mobile dan Internet of Things. Bahan kajian yang saya gunakan dalam mata kuliah workshop sistem tertanam ini ada instalasi dan pengenalan Arduino dan komponen elektronika dalam sistem tertanam, kemudian dilanjutkan di pertemuan kedua terdapat setting up LED light, dan juga di pertemuan ketiga power switching dengan Arduino, di pertemuan keempat setting up running text, lalu lanjut di pertemuan kelima setting up sensor-sensor dalam bidang agriculture, pertemuan keenam itu ada IoT, database dengan Firebase, dilanjutkan di pertemuan ke-7 radio frekuensi ID dan database. Lanjut pertemuan 8 ada RFID dan running text. Pertemuan 9 pengenalan pemrograman sistem tertanam sederhana berbasis mobile dengan menggunakan Blink dan App Inventor. Kemudian dilanjutkan QR code reading dengan perangkat IoT. Lanjut lagi Internet of Things power switch dengan perangkat mobile, dan terakhir visualisasi sensor agriculture dengan perangkat mobile. Bahan referensi yang saya gunakan dalam workshop sistem tertanam ini ada buku belajar sistem benam menggunakan Arduino Uno yang disusun oleh Anggraini, Wardani, dan Indrianto dari Institut Teknologi PLN. Kemudian yang kedua, bahan kajian yang saya gunakan adalah pengantar mikroprosesor dari Wisaksono, Sidoarjo Umsida Press, dan yang ketiga dari buku Certified Internet of Things Practitioner yang diterbitkan oleh Chart Nexus Incorporate, dan yang terakhir di tahun 2018 ada buku pengenalan Arduino yang disusun oleh Azam, Akhlak, dan Nugroho. Rencana evaluasi dari workshop sistem tertanam ini terdapat 2 evaluasi penilaian. Yang pertama itu adalah hasil project yang berbasis team based project atau project based learning, di mana komponen evaluasinya ada demo hasil project, presentasi, dan kontribusi per anggota kelompok terhadap penyelesaian project.
Kemudian bahan evaluasi yang kedua itu adalah kognitif dan pengetahuan, di mana dalam kognitif dan pengetahuan ini komponen evaluasinya adalah tugas selama mahasiswa menempuh mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita masuk di minggu yang ketiga. Untuk di BKPM itu adalah di acara kelima. Teman-teman bisa buka BKPM-nya di halaman 27 ya. Materi pembelajaran untuk minggu ketiga ini itu adalah terkait dengan power switching dengan Arduino. Kemudian untuk acara praktikum atau praktiknya itu adalah rangkaian alat Arduino dengan LED ya. Jadi dengan lampu LED. Tempat kita ada di laboratorium SKK, Sistem Komputer Kontrol. Kemudian untuk alokasi waktu 4 jam. Oke, pertama yang perlu saya jelaskan di sini itu adalah terkait dengan CPMK-nya ya, teman-teman ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah dari workshop sistem tertanam ini, yang pertama itu adalah mampu menyelesaikan rangkaian power switching dengan Arduino dan LED, lampu LED. Kemudian yang kedua itu adalah teman-teman diharapkan mampu mengatur kondisi power on sampai off dari LED dengan perangkat IoT. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan BNSP, itu adalah skill passportnya. Untuk nama skema sertifikasinya itu adalah mengembangkan mobile sensor pada mobile computing environment. Jadi nanti pada intinya teman-teman bisa mengatur kondisi power ya, sesuaikan dengan CMK-nya, itu diatur melalui mobile sensor dengan mobile computing environment, jadi dengan lingkungan mobile computing. Kemudian berikutnya bagian C terkait dengan indikator penilaian, teman-teman diharapkan mampu tepat dalam penyelesaian rangkaian power switchingnya dengan Arduino dan LED. Kemudian yang kedua ketepatan dalam pengaturan kondisi power on dan off dari LED dan dengan perangkat IoT. Untuk dasar teori saya rasa sama seperti materi minggu sebelumnya, minggu lalu, itu bisa teman-teman baca secara mandiri. Kemudian yang berikutnya untuk alat dan bahan, teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman lihat, baca di BKPM-nya. Yang pertama itu adalah Arduino Uno-nya ya, teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman lihat Arduino Uno yang berwarna biru ini. Kemudian kabel USB A-male to B-male itu adalah yang biru ini. Kemudian untuk breadboard bisa teman-teman lihat yang panjang ini ya. Untuk kabel jumper ini adalah kabel yang berwarna-warni ini. Kemudian untuk LED di sini sudah terpasang ada 3 LED dengan warna kuning, oranye dan biru. Kemudian untuk tactical switch itu adalah yang ini, yang hitam. Kemudian piezo buzzer di sini sepertinya belum terpasang untuk buzzernya. Kemudian resistor di sini sudah terpasang 3 resistor ya, bisa teman-teman lihat di alatnya teman-teman. Itu ada 3 resistor dengan ukuran 330 hambatan atau ohm. Dan untuk perangkat lunak, di sini kita menggunakan Arduino IDE dengan versi 1.6.13 ke atas ya. Untuk Arduino-nya tampilannya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Jadi nanti di sini teman-teman memasukkan source code-nya. Kemudian untuk prosedur kerja berikutnya teman-teman, saya rasa ini teman-teman masih sama seperti minggu lalu ya untuk rangkaiannya. Jadi rangkaiannya Arduino Uno-nya dihubungkan ke pin-pin yang ada di sebelah kanan ya, di bagian kanan. Di sini bisa teman-teman lihat yang berwarna biru, garis berwarna biru ya. Garis yang berwarna biru itu dihubungkan ke breadboard-nya. Di sini saya menggunakan pin 6, 8, 9, 10 untuk yang di Arduino Uno-nya ya, teman-teman. Jadi bisa dicoba dirangkai di alat teman-teman. Itu kita menggunakan pin 6, 8, 9, 10. Kemudian yang berikutnya jangan lupa juga untuk pin ground ya, teman-teman ya. Jadi nanti ujung kutub negatifnya ya, bagian minusnya itu terhubung ke ground. Di sini saya menggunakan ground yang di bagian kanan atas ya, yang garis hitam ini. Bisa teman-teman lihat groundnya ada yang di garis hitam. Selanjutnya di breadboardnya teman-teman
Di breadboardnya jangan lupa juga dirangkaikan atau ditanamkan. Di sini ada switch ya, on off-nya untuk power switching-nya. Kemudian ada 4 resistor, kemudian ada buzzer, kemudian ada 4 LED. Di sini saya memang baru merangkainya hanya 3 LED saja, tapi saya rasa itu sama saja ya. Kalau sudah membuat rangkaian skematiknya, kita lanjut ke tahap kedua, teman-teman ya. Nah, di sini kita mulai masuk ke pemrogramannya. Untuk pemrogram bisa teman-teman lihat di sini ada source code-nya sudah. Saya rasa teman-teman bisa mengetikkan ke Arduino IDE-nya. Nah, yang menjadi fokus utama di sini, teman-teman ya, di sini ada bagian pengamatan luaran dan analisa. Nah, saya harap teman-teman bisa mengetikkan di dalam laporannya nanti bagaimana hasil pengamatan luarannya, apakah lampu LED-nya berhasil menyala, ataukah mungkin buzzernya yang menyala, atau mungkin lampu LED-nya itu nyala tapi redup, dan sebagainya. Kemudian yang di bagian analisa, saya harap teman-teman bisa menganalisa lebih jauh lagi. Mungkin delay-nya teman-teman atur. Di sini tertulis delay-nya itu adalah sebanyak 10 milisecond ya, 10 milisecond. Mungkin delay-nya diatur, ditambah lagi sekitar 1000. Bagaimana hasil luarannya, hasil pengamatan luarannya. Apakah dia benar-benar mendapatkan atau mendelay nyalanya lampu LED itu sebanyak 1000 milisecond. Oke, ini saya rasa lanjut lagi nanti mengakses pin 6 LED, kemudian lanjut lagi ini juga mengakses pin 6 LED sampai teman-teman coba mengakses pin 6, 7, 8, 9 dari LED-nya. Nah, ini di sini ada sudah menggunakan timer ya, teman-teman ya. Timer kemudian pakai array. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi integer pin LED-nya dia pakai array, kemudian jumlah pinnya itu ada 4. Sehingga di sini pada saat di loop nanti kita pakai source code atau sintak untuk looping ya, pakai for, kemudian dia bisa menyala bergantian. Kemudian yang terakhir untuk mengakses buzzernya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sama seperti LED juga, kita pakai digital red, pinnya pin berapa, kemudian apakah dia status powernya high atau low. Nah, untuk push button atau tombol powernya, nah teman-teman bisa pakai source code di sini. Jadi di sini ada statusnya ya, state buttonnya itu apakah dia on atau low atau high. Untuk button state-nya bisa diatur. Oke, kemudian setelah teman-teman mengerjakan itu semua yang ada di prosedur kerja, teman-teman untuk di bagian hasil dan pembahasan, saya harap teman-teman bisa membuat project yang terintegrasi dengan perangkat I/O ya. Perangkat I/O di sini contohnya itu adalah perangkat inputnya itu adalah melalui Arduino Uno, kemudian diproses, dan perangkat outputnya itu adalah lampu LED dan juga buzzernya. Kemudian teman-teman atur dengan kondisi poin pertama dan poin kedua. Apabila push button 1 ditekan, maka lampu akan berjalan dari kiri ke kanan, diakhiri dengan suara buzzer. Ya, ini untuk tugasnya. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, apabila push button kedua ditekan, maka lampu akan bergeser dari kanan ke kiri ya, sebaliknya dari poin 1 dengan pergerakan lampu menggunakan perubahan nilai PWM ya. Jadi itu. Untuk rubrik penilaian bisa teman-teman lihat di sini, semakin cepat atau semakin tepat waktu dan ketepatan dalam menjelaskan teman-teman nantinya dari tugas itu harus ditunjang dengan bukti referensi, itu nilainya 4. Kemudian kalau hanya tepat dalam waktu dan ketepatan dalam menjelaskan tugas itu nilainya ada 3. Kemudian kalau hanya tepat waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskannya itu akan mendapat skor 2. Dan apabila terlambat dalam pengumpulan tugas otomatis nilainya yang paling kecil, skornya yang paling kecil itu adalah 1. Oke, mungkin itu silakan teman-teman mulai dulu untuk mengerjakan prosedur kerjanya yang di bagian F. Bagian F ini ya, teman-teman rangkai, kemudian teman-teman masukkan source code-nya ke dalam Arduino IDE, kemudian teman-teman upload dari software Arduino IDE ini ke dalam Arduino Uno-nya. Apabila ada menemui kendala ataupun masalah, silahkan angkat tangan, kemudian kita
akan diskusi untuk mencari solusinya ya. Oke, silahkan teman-teman mulai untuk mengerjakan prosedur kerjanya. Baknya sudah selesai. Sudah Pak, Coba di running. Oke. Ini nyala semua. Terus redup ya. Oke. Coba ditekan lagi. Ini button 1 kan. Dari kanan ke kiri. Oke, tapi enggak bersamaan kayaknya ininya. Yang 3 itu bersamaan. Untuk rangkaiannya gampang ya teman-teman ya. Untuk penggunaan breadboardnya teman-teman bisa lihat dari petunjuknya ini ya. Yang di terluar plus min berarti dia membacanya dari serial ya teman-teman, dari atas ke bawah. Kemudian sedangkan yang untuk di tengah-tengah sini ya, yang bagian tengah-tengah sini dia membacanya secara vertikal. Kalau yang di kanan kiri ini yang vertikal ya, kalau posisinya seperti ini ke atas. Kemudian kalau yang di tengah-tengah ada 5 lubang ya, itu dia membacanya secara horizontal. Kalau diginikan ya berarti dia vertikal ya, baliknya. Kalau yang di pinggirnya ini itu yang horizontal. Kemudian juga yang perlu teman-teman perhatikan pada saat selesai mengcoding, pastikan teman-teman di sini memilih boardnya itu adalah Arduino Uno ya. Arduino Uno. Sorry. Ya, jadi pilih di board di bagian tools, menu tools, kemudian boardnya Arduino AVR board, pilih yang Arduino Uno yang bagian baris kedua. Kemudian kalau misalkan sudah terhubung Arduino Uno-nya, harusnya dia terdetek portnya port berapa. Nah ini, di sini bisa teman-teman lihat di laptop saya, di Arduino IDE saya, port Arduino IDE-nya, port Arduino Uno yang terhubung ke komputer, ke laptop itu adalah port COM6. Nah, setelah selesai mengcoding teman-temannya, teman-teman bisa verifikasi dulu apakah software yang teman-teman masukkan di situ sudah benar atau masih ada kesalahan ya, bisa di-verify. Kemudian setelah verify selesai, teman-teman bisa lanjut mengupload.
lanjut mengupload dengan mengklik button upload di sini ya, kayak panah ke kiri. Oke, dicoba terus tuh ininya. Oke, itu button 1 ya. Kemudian button 2. Oke, button 3. Oke, terakhir. Buzzernya memang nggak diatur nyala ya. Oke, coba di ini. Teman-teman yang lain di sini ada masalah? Coba-coba ya. Diingat untuk pengamatan luarannya ya. Nantinya ditulis di dalam laporan. Kemudian analisanya ya. Teman-teman harus bisa melakukan analisis lebih jauh terkait dengan produk atau proyek yang dikerjakan. Oke, mbak-mbaknya nih ada ketemu masalah. Baik, demikian penjelasan mengenai mata kuliah workshop sistem tertanam sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Semoga dapat menggambarkan secara singkat, padat, dan jelas dalam saya menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Poli J Sip, vokasi bisa.